Welcome to my channel. Salam sehat, selamat hari Kamis buat kalian semua teman-teman dimanapun kalian berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, yang sedang merantau, yang sedang mungkin mencari sesuap nasi untuk keluarga. Senang sekali gua bisa kembali hadir menyapa kalian. Dan seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua, tidak kekurangan apapun. Dan tentunya untuk membuat sore atau mungkin ini sudah malam saat kalian menonton ini juga tidak kekurangan, kita akan membahas sesuatu yang lagi ramai yang baru saja terjadi. Ya kalau di judulnya, kalau nggak berubah ada tulisan timnas-timnasnya, tapi memang ini timnas pusat. Ya, Netherlands atau Holland atau Belanda yang baru saja harus mengakui ketangguhan Inggris. Ya, Inggris berhasil mengalahkan Belanda dengan skor 2-1 dan sekaligus memastikan tiket ke final Euro 2024. Walaupun sempat tertinggal 1-0 melalui gol Xavi Simons di awal-awal pertandingan, tapi kemudian The Three Lions comeback melalui gol dari titik putih yang dieksekusi Harry Kane dan juga gol dari Oli Watkins di penghujung laga. Dan golnya ini juga sangat dramatis karena kalau kalian jeli itu golnya meluncur mulus melewati garis persis menit 90 menit 90.00. Ya, ini mungkin satu-satunya gol di dunia atau mungkin minimal di Euro yang pas banget terjadinya menit 90.00. Nah, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi buat Inggris ya, meskipun di awal-awal mereka sangat tertatih-tatih ya, 0-0, bermain 0-0 dengan Serbia, kemudian juga 1-1 dengan Denmark, dan di partai terakhir mereka bermain 0-0 dari Slovenia. Tapi dalam turnamen itu kalau kita lihat yang penting adalah bagaimana grafiknya bisa naik. Kita lihat Argentina misalnya 2022 mereka kalah di partai pertama menghadapi Arab Saudi ya, tapi kemudian Argentina keluar sebagai kampion. Demikian juga Piala Dunia 2010, Spanyol juga saat itu kalah di pertandingan pertama dari Swiss dan sebelum akhirnya bisa melaju menjadi juara. Bahkan Indonesia juga di Piala Asia U23 juga pertandingan pertama kalah dari Qatar ya kan, walaupun dicurangin ya, tapi kemudian bisa melaju begitu jauh melebihi ekspektasi ya, walaupun gagal lolos ke Olimpiade. Nah, kita juga nanti akan tunggu nanti bagaimana pertandingan antara Inggris dan Spanyol yang tentunya La Furia Roja sudah lebih dulu menunggu Inggris setelah mengalahkan Prancis di fase sebelumnya. Nah, kemarin pertandingan ini gue mau bahas bagaimana dari menit ke menit ini pertandingan yang sangat menarik menurut gue, sangat seru. Di awal-awal Inggris kita lihat banyak yang mengatakan boring Inggris segala macam, dan bahkan mereka juga diprediksi tidak akan jauh langkahnya, tapi ternyata kita lihat ini adalah torehan yang sangat luar biasa bagi Inggris, terutama di bawah Southgate. Ya, mungkin ini adalah pencapaian Inggris yang terbaik ya, yang terbaik selama mungkin selama mereka berdiri ya, walaupun mereka memang juara tahun 66 ya, tapi kalau kita lihat sejak Southgate itu sangat konsisten teman-teman ya. 2018 mereka berhasil melaju sampai ke semifinal ya, sebelum kalah dari Kroasia. Kemudian 2020 Euro mereka berhasil melaju sampai final, kalah sama Italia walaupun diselenggarakannya tahun 2021 ya, kalah adu penalti. Kemudian 2022 di Qatar mereka kalah dari Prancis di perempat final, dan sekarang mereka masuk final Euro. Jadi kalau dilihat not bad ya. 2 kali Euro, 1 kali semifinal Piala Dunia, dan 1 kali perempat final Piala Dunia ya. Jadi kalau ada yang mengatakan pelatih, jadi Southgate ini menurut gua ya cukup pada akhirnya dia membuktikan dengan apa yang ada di lapangan nih. Jadi mungkin moral story-nya adalah ketika lu diragukan, ya biarlah itu menjadi hak orang untuk meng-counter, mengkritik, tapi ya kita jadikan itu energi untuk membuktikan di lapangan. Jadi kalau dikatakan adalah pelatih tim nasional itu adalah karena dia adalah pengangguran, ya mungkin itu buat diri dia ya. Kalau kita lihat Southgate ternyata membuktikan dia punya kapasitas untuk itu ya. Dan ini menarik karena kalau kita ingat dulu Southgate punya pengalaman buruk kayak tahun 96 yang bersangkutan gagal di Euro saat itu di Inggris, dan disitulah mulai ada istilah football coming home karena dia juga gagal penalti ya. Bahkan ada cerita sedikit ya, ini sambil ngalor ngidul aja nggak apa-apa, sambil sore-sore kita ngeteh, ini bukan kopi ya. Jadi katanya setelah itu dia trauma, terus kemudian ini urban story nggak tahu benar atau enggak ya. Kemudian dia katanya ke Bali,
Kemudian di Bali itu dia ingin ya mungkin semacam menemukan orang pinter lah ya, atau semacam bukan dukun lah, orang pinter untuk menyembuhkan traumanya. Nah, kemudian ketika dia dipertemukan masuk ke ruangannya, terus katanya dukunnya itu atau orang pinternya itu kaget. Dia bilang, loh ini Southgate ya yang gagal penalti. Nah, itu nggak tahu ceritanya benar atau enggak. Mungkin kalian yang punya referensi soal ini bisa menulis di kolom komentar. Anyway, kita kembali ke permainan. Nah, ini yang gue mau bahas ke kalian. Jadi permainan ini menurut gue sangat seru. Ini mungkin pertandingan paling menarik Inggris selama turnamen kali ini. Gol dari Xavi Simons yang pertama ya, ini adalah salah satu kesalahan, ada dua sebenarnya kombinasi kesalahan dari Gehi ya, bacanya Gehi ya, Mark Gehi bukan Guehi, yang melakukan tandukan, clearance-nya kurang baik, kemudian direbut sama, sebenarnya masih bisa dikuasai sama Declan Rice, tapi kemudian dia kalah leg to leg ya, leg to leg atau istilahnya apa ya, seperti itulah kalau di shoulder to shoulder, kaki ke kaki, atau tie to tie dari Xavi Simons dan Declan Rice. Ini agak aneh juga ya, karena dia adalah areal duelnya miliknya seorang Declan Rice. Sebenarnya duel seperti ini bola-bola 50-50. Kemudian Xavi Simons berhasil mendapatkan bola ya. Kemudian akhirnya langsung dia penetrasi dan langsung syuting ya, kencang banget ini bolanya. Sempat sedikit kalau kalian lihat itu kena fingertipsnya dari Jordan Pickford, tapi memang bolanya kencang banget. Nah, situasi seperti ini membuat mental para pemain Belanda naik. Tapi kalau kita lihat mental para pemain Inggris itu tidak down. Salah satu ciri tidak down itu adalah apa? Tim itu memainkan atau bermain dengan gaya mereka sendiri. Nah, ini yang mungkin sedikit kalau kita tarik ke timnas ya, juga sudah mulai terlihat. Ketika kita misalnya melawan Qatar ya, kita ketinggalan satu pemain, ketinggalan skor juga, bahkan dicurangin wasit, tapi kita mainnya nggak asal-asalan bola buang ke depan, nggak asal-asal long ball, tetap bermain dengan gaya kita, dan kita lihat ini yang membuat akhirnya dukungan masyarakat juga tetap menggelora dan mereka tetap pede menghadapi partai berikutnya dan akhirnya bisa lolos ke semifinal. Nah, jadi kembali lagi ke Inggris, kemudian mereka menggempur terus pertahanan dari Belanda dan akhirnya mereka dapat momentumnya di menit ke-17 menuju ke-18. Ada sebuah first time dari Harry Kane yang memang dalam tayangan ulang kaki dari salah satu pemain Belanda itu, kalau nggak salah Dumfries ya, kalau gue nggak salah, itu memang mengenai, nanti gue akan sertakan fotonya ya, jadi biar valid, itu memang jelas itu pelanggaran dan itulah gunanya VAR ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika ada VAR pun di kualifikasi Piala Dunia third round Indonesia atau zona Asia, mudah-mudahan ya ini bisa kita manfaatkan jadi keuntungan atau advantage buat kita, jangan jadi malah kerugian atau kita dirugikan gara-gara sembrono. Nah, kemudian penaltinya ini menarik, bagus banget sebenarnya. Jadi Harry Kane itu menggunakan kaki dalam ke arah luar seolah-olah mau nendang ke arah kirinya Verbruggen, tapi kemudian dia menendang ke arah kanan bawah. Verbruggen juga sebenarnya udah nebak, tapi bagus banget eksekusinya ya. Oke, kemudian ketika semua orang berpikir pertandingan akan berakhir 1-1 perpanjangan waktu, kemudian ada kombinasi antara dua pemain super sub yang gue selalu gregetan. Ya, kenapa Southgate agak lama menurunkan dia. Ada 3 pemain pengganti dari Inggris sebenarnya menurut gue sangat bagus ya kualitasnya. Nomor 1 itu Cole Palmer, nomor 2 itu sebenarnya Gallagher untuk urusan bertahan, dan yang ketiga sebenarnya Oli Watkins dan juga Ivan Toney. Ini hampir mirip-mirip. Dan kemudian proses ini gue sangat seneng banget lihatnya. Kenapa? Karena bagus banget dan ini menunjukkan bagaimana seorang Cole Palmer ini adalah mungkin agak sedikit nyesel Guardiola ngelepas dia. In terms of City, ini adalah sebuah penyesalan. In terms of timnas Inggris, ini adalah sebuah berkah-berkat atau blessing in disguise. Kenapa? Karena setelah dia dipindah ke Chelsea, dia dapat minute play dan kemudian berkembang kemampuannya. Dia menjadi top skor bagi Chelsea musim lalu dan bahkan menurut gue dia adalah pemain terbaik buat Chelsea musim lalu. Bukan hanya soal golnya, tapi juga pola permainannya, gaya bermainnya, kemudian juga mentalitinya. Umpannya itu ke arah Oli Watkins itu berkelas banget. Karena waktu dia memberikan umpan ke Oli Watkins itu hanya pemain yang punya visi yang bisa melakukan itu. Ada satu pemain, kalau nggak salah Bukayo Saka, yang mencoba untuk mendistract, pokoknya yang pemain hitam lah ya. Tapi kemudian dia mengambil area kosong, umpan daerah ke di mana Oli Watkins bisa menyambut itu. Itu keren banget umpannya, menurut gue ini berkelas. Dan kalau lu buat lu yang main Fantasy League musim depan ini, Cole Palmer ini wajib beli nih, wajib punya, dan mungkin harganya akan mahal. Dan kemudian dikontrol sekali sama Oli Watkins dan dia tanpa mikir lah, dengan insting, kemudian dia
dia kedut sekali ke kanan dan ada ruang yang agak ditinggalin sama De Vrij. Ya, kemudian di shooting tanpa ngeliat gawang, tanpa mikir, kenceng dan agak kalau nggak salah bolanya ngelewatin sela-sela kakinya De Vrij yang mencoba untuk menutup dan akhirnya 2-1 dan itu menjadi gol atau match winner bagi tim nasional Inggris. Luar biasa dan tentunya tidak mudah nanti di partai puncak yang akan berlangsung di Berlin hari Minggu tanggal berapa ya? Kalau nggak salah tuh tanggal 14 Juli ya, udah masuk hari Senin 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat tanggal jam 2 dan akan menghadapi Lavora Rioja. Ini adalah jagoannya Euro karena mereka sudah masuk. Ini adalah final Euro yang ke berapa ya? Kalau nggak salah yang kelima. Jadi pertama kali mereka masuk final tahun 64, menang lawan Uni Soviet, sekarang namanya Rusia. Kemudian tahun 84 mereka masuk final juga, memang kalah dari Prancisnya Michel Platini. Kemudian berturut-turut tahun 2008 dan 2012 mereka masuk final Euro dan menang. Saat 2008 mereka mengalahkan Jerman dan kemudian tahun 2012 mereka mengalahkan Italia ya dengan basta-bastanya kalau kalian ingat ketika udah 4-0 Iker Casillas bilang udahlah kasihan kira-kira begitu ya, dan kita akan lihat apakah final kelima kali ini akan menjadi milik Lavora Rioja atau The Three Lions yang akhirnya mengamuk dan menyempurnakan ya kalau nyanyian mereka kemenangan dua perang dunia kedua, satu Piala Dunia dan juga satu Euro. Ini kalau nggak terlalu sempurna nih buat Inggris ya. Tapi ya kalau memang mereka bisa mewujudkan itu, memang mereka layak ya, why not? Kita tunggu nanti siapa akan menjadi terbaik, Lavora Rioja atau Auman dari The Three Lions. Terima kasih buat kalian sudah menyimak. Ya mudah-mudahan pemaparan ini bisa memberikan insight buat kalian. Sehat selalu dan salam sehat.